Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat datang di channel Kuliah Santuy. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesegaran jasmani sesi kedua. Masih dalam pembahasan kesegaran jasmani ya. Pada video saya yang kemarin di kesegaran jasmani sesi yang pertama, saya sudah membahas tentang pengertian, kemudian ada fungsi dan komponen-komponen dari kesegaran jasmani. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara meningkatkan atau mempertahankan kesegaran jasmani serta alat ukur dari kesegaran jasmani. Simak baik-baik ya videonya. Berikut adalah komponen-komponen dari kesegaran jasmani menurut Ismariati tahun 2008 ya. Ini saya ambil dari bukunya beliau. Ada dua, health related physical fitness dan skill related physical fitness. Kalau health related physical fitness, yang pertama ada daya tahan jantung dan paru atau kardiorespiratory. Kemudian yang kedua ada kekuatan otot. Ketiga ada daya tahan otot, keempat ada fleksibilitas, kemudian yang kelima ada komposisi tubuh. Kemudian ada skill related physical fitness. Komponen-komponennya adalah kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Mohon maaf ya, kemarin itu di video saya yang di kesegaran jasmani sesi 1, saya ada yang mengganjal begitu. Apakah ada yang salah ketika saya menyampaikan? Ternyata komponen-komponennya kemarin saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Komponen-komponen dari kesegaran jasmani itu salah menghitung ya. Maaf ya. Namanya juga manusia. Kalau head related physical fitness itu ada 5 komponen, sedangkan skill related physical fitness itu ada 6 komponen yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian ini adalah cara memperoleh kesegaran jasmani yang baik. Kemarin pernah saya bahas tentang bagaimana cara memperoleh kesegaran jasmani yang prima itu seperti apa. Nah, ada 3 ya. Dengan menjaga makanan atau asupan gizi, kemudian ada istirahat, kemudian aktivitas dan olahraga. Yang dibutuhkan di sini adalah komitmen. Komitmen untuk menjaga pola makan atau menjaga gizi yang seimbang. Komitmen untuk menjaga istirahat. Komitmen untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur, terarah dan terukur. Ini tidak gampang ya. Yang pertama, faktor makanan atau gizi. Ini adalah faktor utama. Dari cara memperoleh kesegaran jasmani yang baik atau yang prima itu, pertama adalah faktor makanan. Apa yang kita makan sehari-hari. Nah, jadi disarankan memakan makanan dengan gizi yang seimbang, baik karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Secara umum kita mengkonsumsi karbohidrat itu di situ sudah saya sampaikan ada 60%, kemudian lemak itu ada 25%, protein ada 15%, kemudian vitamin dan mineral. Kurang lebih seperti itu prosentasenya. Tapi prosentase ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan pola aktivitas kita. Karena setiap individu itu berbeda. Kebutuhan kalori untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari itu berbeda. Apalagi untuk seorang atlet. Jadi kalau atlet itu benar-benar menjaga pola makannya. Pola makannya itu benar-benar diatur. Kemudian yang kedua adalah istirahat. Pola istirahat itu alangkah baiknya diatur. Karena untuk mempertahankan homeostasis yang ada di dalam tubuh kita. Setelah melakukan aktivitas, tubuh itu butuh recovery. Tubuh memerlukan istirahat setelah dia melakukan aktivitas fisik. Apalagi kita melakukan aktivitas fisik yang berat.
tubuh akan otomatis merasa lelah, letih. Lelah itu wajar. Obatnya lelah itu adalah istirahat. Sel itu juga butuh istirahat. Kalau sel dipaksa untuk kerja terus-menerus, maka sel akan rusak karena tidak bisa mempertahankan homeostasisnya, sehingga dapat menimbulkan gangguan, bahkan dapat menimbulkan penyakit. Nah, bisa jadi ini dapat mengakibatkan cedera. Maka dari itu, ciptakanlah pola istirahat kita sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas kita sehari-hari. Mulai di sini ada yang ketiga adalah aktivitas fisik atau berolahraga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas fungsional fisik sehingga tercapainya kerja yang maksimal. Jadi ada tata caranya ya. Kalau kita pengen beraktivitas fisik atau berolahraga, tidak sembarangan. Kita melakukan olahraga, alangkah baiknya kita melakukan secara teratur, terarah, dan terukur. Komponen-komponen kesegaran jasmani itu bisa ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya? Saya akan mencontohkan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Baik. Yang pertama, latihan daya tahan jantung dan paru atau kardiorespiratory. Daya tahan jantung dan paru itu adalah kesanggupan sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi, saran saya pilihlah jenis olahraga aerobik. Ciri-ciri dari olahraga aerobik itu adalah intensitasnya rendah sampai sedang. Ya, waktu atau durasinya itu panjang atau lama dan kontinu, begitu. Jadi di sini saya mencontohkan ada beberapa latihan ya, sebenarnya banyak sekali. Yang pertama ada fartlek, tahu fartlek, lari fartlek. Ya. Fartlek itu merupakan suatu bentuk latihan yang mengkombinasikan atau jenis lari yaitu lambat, cepat, kemudian berkelok-kelok. Nah, biasanya itu dimulai dengan lari lambat, kemudian divariasikan dengan sprint pendek yang intensif. Jadi lakukan lari fartlek itu antara 30 sampai 60 menit. Kalau misalkan nggak kuat ya 15 sampai 30 menit karena baru pemula gitu. Jadi contohnya dengan variasi pelan dulu lari misalkan. Targetnya berapa? 200 sampai 60 meter misalkan ya. Itu lari pelan, kita jogging. Nah, setelah itu lari sedang. Nah, itu antara 100 sampai 150 meter. Kemudian divariasikan dengan lari cepat 25 sampai 50 meter. Nah, itu diulang, lakukan sampai 15 menit. Antara 15 menit sampai 30 menit sampai waktunya habis ya. Kalau misalkan sudah kuat, nah ini butuh ditingkatkan ini. Misalkan waktunya ditingkatkan 30 sampai 60 menit. Nah, itu untuk lari fartlek. Kemudian kalau latihan interval training ini juga jogging, jenis latihan lari ya ini ya. Jadi contohnya adalah misalkan begini. Jarak tempuhnya berapa ya? Saudara tentukan 100 atau 200 meter. Ya, kalau tidak ada lahan ya 100 meter aja cukup. Kalau misalkan nggak ada lahan ya 200 meter. Dengan pengulangan larinya 5 kali misalkan ya. Nah, jadi lari dulu nih. Lari jarak tempuhnya 200 meter. Kemudian diselingi istirahat. Istirahatnya jogging atau jalan karena untuk recovery mengatur nafas begitu 5-10 detik ya. Kemudian kita lari lagi, diulangi lagi. Jarak tempuhnya konsisten. Misalkan 100 ya 100, 200 meter. Sampai total waktu latihannya itu mencapai 10-20 menit lah gitu. Atau 10-15 menit itu cukup.
Kemudian ada latihan bersepeda, berenang, senam dan lain sebagainya. Banyak ya latihannya ya. Itu ya minimal ya 15 menit sampai 30 menit lah kalau misalkan tidak kuat. Dan itu bisa ditingkatkan gitu. Banyak pilihan untuk meningkatkan daya tahan jantung, dan itu latihan-latihan itu cukup bagus untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Kemudian latihan kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal. Ya, diingat-ingat, secara maksimal, melawan tahanan atau beban. Contoh latihannya adalah tarik tambang, kemudian angkat besi, plank, dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya ada latihan daya tahan otot. Nah, kemarin saya sudah sampaikan, daya tahan otot itu kontraksi terus-menerus pada saat menahan beban submaksimal. Jadi digarisbawahi submaksimal, jadi tidak maksimal ya, dalam jangka waktu tertentu. Ya, begitu. Nah, jadi tidak maksimal, submaksimal yang saya katakan kemarin antara berapa ya? 60 sampai 70 ya. Dari intensitas gitu. Nah, jadi jangan salah antara kekuatan otot sama daya tahan otot. Ini biasanya pengertiannya itu agak bias begitu ya. Tapi kalau untuk daya tahan otot ini bentuk latihannya boleh latihan weight training atau beban. Kemudian bebannya ringan tapi ulangannya banyak dan dilakukan secara pelan-pelan. Contohnya bisa sit up, push up, squat, kemudian stretch band, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada latihan fleksibilitas. Fleksibilitas kemarin adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal. Jadi contoh latihannya itu ada peregangan seperti pada gambar ya, itu ada senam, yoga ya. Jadi dia mengulur atau peregangan sendi begitu. Itu bagus itu untuk latihan fleksibilitas ya. Kemudian ada komposisi tubuh, perbandingan lemak tubuh dan massa otot. Ya, jadi untuk membentuk tubuh yang ideal khususnya bagi para perempuan atau bagi para cewek-cewek ini ya, alangkah baiknya itu dikombinasikan dengan olahraga. Olahraganya apa? Jenisnya olahraga adalah aerobik dan anaerobik. Kalau olahraga aerobik itu kita bisa senam ya. Saya pernah merasakan sendiri gitu. Jadi kalau misalkan senam aja itu kardionya yang meningkat. Kalau untuk pengen pembentukan otot itu adalah latihannya adalah weight training atau angkat beban. Jadi alangkah baiknya kalau pengen tubuhnya yang ideal, ada perutnya, ada ototnya, ya kan? Kemudian pantatnya agak kencang dan lain sebagainya, itu karena lekuk-lekuk yang kita inginkan sebagai perempuan. Nah, itu dikombinasikan itu antara senam, bolehlah senam aerobik, yoga dan lain sebagainya, sama latihan angkat beban. Itu dapat membentuk otot bagian-bagian tertentu. Oke. Kemudian latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang paling singkat. Jadi contohnya untuk latihan kecepatan itu adalah sprint. Tapi kalau misalkan kita sprint aja itu tidak akan membuat peningkatan suatu yang signifikan ya. Tapi kalau misalkan untuk latihan kecepatan, iya memang menggunakan kita sprint ya, lari cepat ya, tapi kita harus membuat program, membuat pola ya. Contohnya seperti ini, sprint 10 sampai 60 meter, bolehlah gitu ya, jaraknya 10 sampai 60 meter. Sprint
5 kali sejauh 10 meter. Ini di awal memang latihan seperti itu. Kemudian yang kedua, sprint 5 kali sejauh 20 meter. Terus sprint 3 kali sejauh 30 meter. Dan sprint 2 kali sejauh 50 meter. Kemudian lari biasa tanpa sprint sejauh 60 meter. Itu bisa, polanya bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk pemula itu belajarnya sprint 5 kali sejauh 10 meter. Dan kemudian yang kedua sprint 5 kali sejauh 20 meter. Itu aja, untuk setiap harinya nggak apa-apa. Nah, itu nanti kalau misalkan sudah sekiranya sudah mampu dan bisa, itu nanti bisa ditingkatkan atau digabungkan, dimix dengan sprint atau model-model yang lain seperti sprint 2 kali sejauh 50 meter dan lain sebagainya. Itu bisa dimix ya. Waktunya menyesuaikan, minimal ya 15 sampai 30 menit seperti itu. Kemudian yang kedua ada kelincahan. Kelincahan itu merupakan kemampuan mengubah arah ya atau posisi tubuh dengan cepat. Latihannya apa? Latihannya ya shuttle run, lari zigzag, squat thrust, lompat tali dan lain sebagainya. Itu latihan kelincahan. Kalau latihan power, power itu adalah kekuatan kali kecepatan, yaitu pengerahan gaya otot semaksimal dengan kecepatan maksimal. Nah, contohnya push up ya, untuk otot lengan, perut. Nah, ini menggunakan beban dari diri sendiri. Tuh gambarnya seperti itu. Kemudian latihan menggunakan gambarnya ada kayak box seperti itu. Kemudian orangnya naik ke boxnya, high box jump. Nah, itu enggak apa-apa seperti itu. Lompat tali enggak apa-apa. Itu untuk latihan ini ya. Untuk latihan kalau high box jump itu untuk latihan paruh otot tungkai. Kalau push up itu untuk lower lengan. Ada sendiri namanya push up itu juga bagus untuk paruh otot perut dan sebagainya. Kemudian ada latihan keseimbangan. Keseimbangan itu merupakan kemampuan untuk mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri atau saat melakukan gerakan. Nah, kalau kita melakukan keseimbangan ya, keseimbangan itu ada keseimbangan statis dan ada keseimbangan dinamis. Kalau keseimbangan statis contohnya seperti itu, kita berdiri lalu angkat salah satu kaki seperti kita mengambil sikap seperti kapal terbang. Nah, bisa tangannya di samping badan, bisa tangannya lurus ke depan. Nah, itu bisa diubah-ubah seperti itu dan gantian kaki kanan maupun kaki kiri. Bisa menggunakan berdiri ataupun bisa kita menempel di lantai dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian itu ada yang orang yang berdiri ya, menggunakan satu kaki. Variasi-variasi untuk latihan keseimbangan statis banyak sekali. Contohnya aja seperti itu. Kemudian kalau untuk yang dinamis itu ada anak-anak yang di atasnya itu ditambahi seperti topi, kemudian dia berjalan. Bagaimana caranya dia mempertahankan topinya supaya tidak jatuh. Itu juga latihan keseimbangan juga. Terus untuk melatih keseimbangan dinamis juga kita bisa berjalan di satu garis lurus dengan tangannya terbuka atau rentangkan kedua lengannya. Kemudian ada yang berjalan di balok titian. Itu adalah keseimbangan yang dinamis. Contoh-contohnya seperti itu latihannya. Kemudian ada latihan koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja yang tepat dan efisien. Ada nih koordinasi, ada yang namanya koordinasi mata tangan, ada yang namanya koordinasi mata kaki, ada yang koordinasi mata tangan dan kaki. Nah, kalau misalkan gambar di atas, gambar di situ ya, itu ada orang yang memainkan bola. Itu adalah salah satu contoh atau latihan untuk koordinasi mata dan tangan. Ada anak-anak memasukkan bolanya ke keranjang. Itu adalah salah satu latihan ya untuk anak-anak.
koordinasi mata dan tangan. Nah, kalau yang di bawahnya, itu ada anak yang menendang bola ke sasaran ya. Itu adalah latihan koordinasi mata dan kaki, dominan mata dan kaki seperti itu. Ada yang belajar baris berbaris. Nah, ini koordinasi mata, tangan, dan kaki nih. Seperti belajar berenang itu dengan menggunakan berbagai macam gaya. Itu kan harus butuh koordinasi itu. Kalau misalkan nggak ada koordinasi, kita nggak bisa berenang gitu. Baris berbaris pun juga seperti itu. Kalau nggak ada koordinasinya, baik itu antara mata, tangan, dan kakinya itu nggak sinkron, nggak pas ya, bisa jadi tuh baris-barisnya tidak sesuai. Ada yang namanya, bisa dibilang itu apa ya, jompo, bagong, dan lain sebagainya. Itu butuh koordinasi itu. Begitu. Kemudian ada nih latihan kecepatan reaksi. Ya, kalau kecepatan reaksi itu waktu yang dipergunakan untuk munculnya stimulus dengan awal reaksi. Itu ada beberapa contoh latihannya ya. Nah, ada cewek yang melepaskan penggaris kemudian ditangkap oleh cowok, itu ya, laki-lakinya itu. Kalau kecepatan reaksinya bagus, penggaris yang dijatuhkan itu akan tertangkap dengan baik. Kalau misalkan kecepatan reaksinya nggak bagus, bisa jadi ketika cewek itu melepaskan penggarisnya lepas. Nah, itu butuh latihan juga, bisa dilatih. Kemudian itu ada seorang kiper menangkap bola. Kalau kecepatan reaksinya bagus, nah itu dia akan bisa menangkap bola. Itu juga butuh latihan, bisa dilatih itu seperti itu. Kemudian itu cara latihan seorang petinju menggunakan alat ya. Bagaimana dia bisa menghindari lawan ketika dipukul dan lain sebagainya. Itu pun juga ada di bawahnya, ada latihan menggunakan bola, tapi bolanya itu tidak rata, jadi dia tidak bisa memprediksi bagaimana bolanya bisa lari ke kanan atau ke kiri ya. Itu butuh kecepatan reaksi. Terus yang terakhir itu ada start. Biasanya start itu menggunakan pistol. Itu harus baik-baik itu didengarkan itu. Kalau kecepatan reaksinya bagus, ketika pistol dibunyikan dar seperti itu, sehingga dia bisa kecepatan reaksinya bagus, ini startnya gitu ya. Itu pun juga bisa dilatih. Itu adalah beberapa komponen dan latihannya, baik dari health related physical fitness maupun skill related physical fitness. Berikut adalah tes kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani itu ada yang sifatnya internasional sama ASEAN. Kemudian ada yang sifatnya tes kesegaran jasmani Indonesia. Indonesia itu punya standar tes kesegaran jasmani sendiri, tapi pada usia-usia tertentu. Kalau taraf yang internasional itu ada International Committee of the Standardization of Physical Fitness Test, bisa disingkat ICSPTF kalau saudara menemui itu ya. Itu merupakan organisasi internasional yang sasarannya kegiatannya itu menyusun dan membakukan atau menstandarkan berbagai bentuk tes kesegaran jasmani. Kemudian kalau tarafnya ada ASEAN, itu ada ASEAN Committee of the Standardization of Physical Fitness Test, disingkat ACSPTF. Itu merupakan anak dari ICSPTF. Jadi ada standarnya internasional, ada standarnya ASEAN, begitu. Kemudian ada standarnya Indonesia. Kalau penilaian kesegaran jasmani dari standarnya internasional itu merupakan ada beberapa rangkaian, bisa disebut juga ada istilahnya atau battery test yang terdiri dari 8 jenis item test, dan itu diperuntukkan bagi putra dan putri yang berumur 6 sampai 32 tahun. Contohnya ada lari cepat 50 meter atau sprint, lompat jauh,
tanpa awalan atau standing broad jump. Kemudian ada pull up, kemudian ada grip strength, shuttle run, sit up, forward flexion of trunk, kemudian ada lari jarak jauh. Itu adalah beberapa rangkaian. Kalau mau dibahas lagi dan bagaimana caranya, bagaimana peraturannya, kemudian normanya seperti apa, nah, itu bahasanya panjang sekali. Tapi untuk kali ini saya akan memberitahukan, ternyata itu ada tes kesegaran jasmani sendiri untuk tarafnya internasional, ada tesnya sendiri untuk tarafnya ASEAN, dan ada tesnya sendiri untuk tarafnya Indonesia. Itu ada, yang penting saudara tahu gitu ya. Kemudian kalau tes kesegaran jasmani yang ASEAN ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau taruna, itu ada sendiri. Ini adalah tes kesegaran jasmani untuk SD. Ada 7 ya. Kalau A CSPTF ini standarnya ASEAN itu ada 7. Kemudian ini untuk SLTP, kemudian ini SLTA atau SMA sederajat. Kalau ini mahasiswa dan taruna. Nah, kalau saudara pengen masuk ke TNI Polri atau apa begitu ya sejenisnya, nah, coba deh dites ini. Cari tahu di internet itu banyak norma-norma terkait dengan tes kesegaran jasmani. Saudara itu di bagian yang mana sih? Sedang, baik ataukah buruk? Itu bisa dicoba sendiri di rumah. Kemudian ini ada tes kesegaran jasmani Indonesia. Nah, jadi ada kelompok umurnya. Ada TK, kemudian ada umur 6-9 tahun, ada umur 10-12 tahun, kemudian ada 13-15 tahun, lalu ada 16-19 tahun. Nah, ini adalah yang saya contohkan ya. Ada rangkaian tes TKJI umur 6-9 tahun, putra dan putri. Ada lari 30 meter, gantung siku tekuk, baring duduk, loncat tegak, lari 600 meter. Ini ada umur 10-12 tahun. Kemudian ini juga ada tesnya, macam-macam tesnya untuk 13-15 tahun. Ini juga ada 16-19 tahun. Jadi saudara, nanti saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar, hanya saja ini tes kesegaran jasmani resmi itu di internet ada. Coba nanti saudara browser sendiri, tesnya bentuknya seperti apa, persyaratannya apa, perlengkapannya apa gitu ya. Kemudian normanya bagaimana. Nah, tapi kalau untuk atlet itu berbeda. Tes kesegaran jasmania itu sesuai dengan komponen-komponennya. Misalkan kalau atlet voli, bagaimana caranya agar permainannya itu bagus? Kan kalau voli kan kita analisa banyak unsur-unsur atau banyak komponen-komponen kesegaran jasmani yang memang harus ditingkatkan. Contohnya adalah kardiovaskuler. Kardiovaskulernya itu untuk atlet voli itu ada sendiri. Nah, kemudian kalau pengen jumpingnya, kalau jumping itu komponen jumping itu adalah power otot tungkainya itu harus bagus. Nah, biar jumpingnya tinggi, smashnya bagus, vlognya bagus. Jumping itu butuh jumping yang tinggi gitu kan, untuk memblok supaya bolanya itu tidak masuk gitu. Yaitu butuh power otot tungkai. Itu ada tes kesegaran jasmani untuk power otot tungkai itu sendiri. Bisa dites. Itu ada sendiri. Kalau untuk mengukur power otot lengan supaya smashnya itu bagus, itu juga untuk atlet voli tesnya ada sendiri. Tapi tidak saya jelaskan di sini gitu ya. Karena itu kalau misalkan saya jelaskan di sini dan saya menganalisa semua olahraga, nggak akan selesai. Mungkin di next video saya akan memberikan beberapa contoh atau beberapa untuk menganalisa
komponen-komponen mana aja yang memang harus ditingkatkan begitu, dan alat ukurnya seperti apa. Baik, mungkin sampai di sini aja untuk video kesegaran jasmani yang kedua untuk kali ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Kalaupun ada pertanyaan, kalaupun ada saran, bisa nanti di kolom komentar. Kalau saudara pengen, Mem, saya pengen review ini dong, diet, atau saya pengen dibuatkan tutorialnya untuk bagaimana cara mengencangkan otot, misalkan bagian perut gitu, atau bagian paha supaya mengecil dan lain sebagainya, nggak apa-apa, komen aja di kolom komentar biar nanti saya buatkan untuk videonya begitu. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tunggu video-video saya yang bermanfaat ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.